teman-teman semua, selamat datang di channel Purva Studios Project. Channel ini akan membahas hal-hal yang unik dan menarik di dunia ini. Nah, kali ini kami akan membahas hal-hal yang patut dipersiapkan dan patut diperhatikan untuk bekerja di dalam kapal pesiar. Sebelum masuk ke inti video kali ini, kami mohon dukungan teman-teman dengan cara ikuti kami di Instagram dan Twitter kami. Baik, dan berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan sebelum memulai bekerja di kapal pesiar. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu kapal pesiar, saya akan jelaskan secara singkat saja. Kapal pesiar adalah suatu mode transportasi yang dikhususkan untuk pariwisata. Kapal pesiar juga biasa disebut sebagai hotel yang terapung, yaitu adalah kemegahan, kemewahan, serta fasilitas-fasilitas hotel yang diaplikasikan kepada suatu komponen kapal, dan kapal itu bisa bergerak dari satu belahan ke belahan bumi lainnya. Disclaimer dulu, kapal pesiar itu terdiri dari 3 departemen utama. Yang pertama adalah engine department, yang kedua adalah deck department, yang ketiga adalah hotel department. Saya adalah seorang asisten waiter yang bekerja untuk perusahaan Costa Crociere, dan saya bekerja untuk hotel department. Dan di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan untuk bekerja di dalam kapal pesiar dari perspektif hotel department. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Bagi teman-teman semua yang ingin bekerja di kapal pesiar, baik dari latar pendidikan SMA, SMK, ataupun sarjana, itu semua bisa dan mampu untuk bekerja di kapal pesiar, asalkan umur teman-teman semua tidak lebih dari 32 tahun. Bagi teman-teman yang lulusan SMA, SMK, dan sarjana bisa mengambil kursus singkat di lembaga pelatihan kerja di perhotelan dan kapal pesiar. Banyak kok lembaga-lembaga kayak gitu, bisa di search di Google saja. Lembaga itu tidak akan berjalan begitu lama, mungkin sekitar 6 bulan saja. Dan di waktu 6 bulan itu, teman-teman harus memperhatikan materi-materi ataupun modul yang diberikan oleh mentor kita. Karena di dalam waktu 6 bulan itu, teman-teman harus menyerap berbagai macam banyak materi. Setelah membahas tentang latar belakang pendidikan, yang kedua adalah on-job training. On-job training itu atau magang, itu adalah dikhususkan untuk teman-teman yang sudah mempunyai skill-skill dasar. On-job training itu biasanya dibagi menjadi 2, on-job training via LPK dan mandiri. Kalau yang via LPK berarti teman-teman semua tergantung dari LPK itu yang mau menyalurkan kemana atau menyalurkan ke agensi mana, baru disalurkan di hotel mana. Itu yang via LPK. Ataupun via mandiri berarti teman-teman semua via mandiri berarti teman-teman harus mencari agen itu sendiri ataupun mencari hotel itu sendiri. Baik, poin yang ketiga adalah dokumen. Di sini dokumen saya bedakan menjadi 2, yaitu dokumen pribadi dan dokumen khusus untuk masuk kapal pesiar. Dokumen pribadi seperti paspor dan visa itu adalah dokumen yang diperlukan ketika kita harus masuk ke negara orang. Sedangkan dokumen-dokumen khusus kapal pesiar itu seperti buku pelaut dan beberapa sertifikat keahlian pelaut lainnya. Sertifikat keahlian pelaut itu kayak BST, Basic Safety Training, SAT, Security Awareness Training, Crowd Management, and Crisis Management yang keempat. Itu tergantung dari perusahaan itu sendiri, mereka menginginkan sertifikat keahlian apa yang mereka butuhkan. Sertifikat keahlian tersebut bisa didapatkan dengan cara diklat di training center populer di Indonesia. Training center terpopuler di Indonesia seperti Pertamina Maritime Training Center, Fokus Maritime Training Center, Imari Training Center, Sinar Poseidon Gumpita Training Center, dan banyak training center lainnya. Dan poin keempat adalah mencari agen kapal pesiar yang resmi. Kenapa di sini saya menekankan resmi? Karena banyak juga calo-calo, banyak juga mafia kapal pesiar yang benar-benar sedikit kurang ajar, karena mereka memakan uang krunya tuh benar-benar berlebihan, seperti antara mungkin kisarannya sekitar 10 sampai 45 juta per orang. Dan itu kadang calonnya juga tidak bertanggung jawab, dia kadang dapat uang dan dia langsung cabut dan menghilang entah kemana, ditelan bumi. Pokoknya bagi teman-teman semua yang ingin masuk ke kapal pesiar, saya tetap sarankan untuk mencari agen resmi. Seandainya nih teman-teman mau masuk ke Costa Crociere atau masuk ke AIDA atau ke Carnival, PNO atau Viking, itu teman-teman bisa langsung datang ke PT Alpamax Saisai yang ada di Batu Ceper,
Kalau teman-teman nih mau masuk ke Holland America Line, kalian juga bisa langsung ke PT SPI. Terus kalau teman-teman mau ke Norwegian Cruise Line, mungkin bisa ke PT Citra Wiratirta. Dan pokoknya saya menyarankan untuk teman-teman harus cari agen yang resmi dan benar-benar orang yang dari PT agensi yang ada di Indonesia, dari perusahaan yang ada di luar negeri itu. Poin kelima, setelah teman-teman semua udah mencari agen resmi, poin kelima yaitu kalian harus interview dan lulus dari interview itu. Ketika teman-teman udah lulus dari interview itu, biasanya akan diarahkan ke suatu kampus atau suatu pendidikan yang di bawah naungan langsung dari kapal pesiar itu. Kapal pesiar itu tahu teman-teman udah punya basic atau latar belakang pendidikan tentang perhotelan, teman-teman juga pasti udah punya pengalaman. Kalau udah berani daftar dan keterima pasti udah punya pengalaman. Tapi fungsi dari pendidikan atau kampus itu adalah menyetarakan servisnya, servis yang akan diberikan ke tamunya itu disetarakan dengan standar perusahaan tersebut. Karena bagi teman-teman, seandainya teman-teman nih kerja di restoran yang ada di Cina, yang ada di Singapura dan ada di Thailand, itu tentunya mempunyai standar-standar yang berbeda. Dan fungsi dari kampus atau pendidikan itu adalah menyamaratakan dari pendidikan untuk suatu kapal pesiar itu sendiri, kayak gitu. Dan nggak semuanya dari kapal pesiar itu harus ada di kampusnya. Kadang ada juga yang kapal pesiar kayak yang ya udah nanti kampusnya di atas kapal aja, kalau enggak nanti aja, kalau on board aja baru kita samaratakan standarnya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi setiap perusahaan itu pasti mempunyai standarisasi yang berbeda, mau atau enggak pendidikan yang berbeda. Misalnya pendidikan di darat dulu baru naik, atau enggak langsung aja naik nanti pendidikannya di atas kapal. Itu semua tergantung dari perusahaan-perusahaan kapal pesiar yang ada di luar negeri itu sendiri. Dan yang terakhir adalah poin ke-6, on board. Ini adalah poin yang ditunggu oleh teman-teman semuanya. Setelah teman-teman mendapatkan latar belakang pendidikan, setelah mendapatkan pengalaman dari on-job training, setelah teman-teman interview, setelah teman-teman masuk ke kampus, dan itu kalau udah kampus lulus, dan teman-teman akan diarahkan langsung ke on board. Jika teman-teman sudah melewati semua itu, dan teman-teman akan di medical check up. Dan medical check up, jika teman-teman dinyatakan fit dan siap bekerja, teman-teman akan langsung on board segera. Oke, baik. Itu semua adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan untuk bekerja di kapal pesiar versi Kurva Studios Purworejo. Kami mohon dukungan teman-teman dengan cara like dan subscribe. Jika teman-teman mau bertukar pendapat, bertanya, ataupun koreksi dari hal-hal yang saya sampaikan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga keberkahan selalu menyertai teman-teman semua. Saya Kanda Rudianto. Ciao, ciao.